Jadi syarat-syaratnya nafkah kemarin sudah disampaikan. Syarat-syaratnya nafkah yang kemarin belum selesai sebenarnya, penjelasannya masih banyak sekali. Di penjelasannya masih banyak sekali. Yang kemarin tidak dituntaskan penjelasannya. Jadi intinya adalah bahwasannya menafkahi anak. Jadi menafkahi anak itu hukumnya adalah wajib. Ya, fatajibu nafaqatuhum bisyartaini al-faqri waz zamanah wal faqri wal majnuni. Jadi alasan wajibnya menafkahi anak tadi adalah karena tiga hal. Karena dua hal. Jadi kalau menafkahi orang tua maka karena dua hal, maka kalau menafkahi anak maka karena tiga hal. Ya, karena tiga hal. Kalau nafkahi orang tua adalah karena al-faqri waz zamanah, yang kedua karena al-faqri wal junun. Kalau menafkahi anak maka wajibnya, syaratnya adalah karena kondisinya al-faqri was saghir wal faqri waz zamanah wal faqri wal junun. Jadi ada tiga syarat. Dari masing-masing syarat itu pertanyaannya kemudian adalah di sini kan disebutkan al-faqri was saghri. Ya, masalahnya itu kondisi si anak itu kadang-kadang sudah balik. Di kondisi si anak itu kadang-kadang sudah balik. Kalian bisa baca sendiri untuk yang di bawahnya. Karena kalau dijelaskan malah tambah tidur kok. Enggak diperhatikan caranya, manhajnya bagaimana, tapi malah tambah tidur. Jadi jadi dibaca sendiri. Syarat-syaratnya bagaimana dibaca sendiri, dipahami sendiri. Langsung masuk pada far'un. Nah, intinya bahwasannya kalau kondisi si anak itu kalau sudah mencapai balik, berarti sudah di luar syarat. Itu sudah di luar syarat. Artinya hak orang tua itu sebenarnya sudah tidak wajib. Tidak wajibnya tentu saja dengan beberapa catatan yang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Karena dengan tiga ilat itu. Jadi al-faqri was sawir, al-faqri was zamanah, al-faqri wal junun. Jadi hanya tiga hal itu tadi. Kalau sudah balik maka sudah tidak masuk syarat yang pertama. Berarti hanya ada dua kemungkinan. Satu, al-faqri was zamanah, al-faqri wal junun. Jadi fakir dan zamanah berarti fakir dan lumpuh. Terus yang kedua, al-faqri wal junun, fakir dan gila. Fakir dan gila. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau kondisinya masih pelajar? Tidak masuk zamanah, juga tidak masuk junun. Sudah sampai mau dimasukkan dalam kelompok yang mana? Mau dimasukkan dalam kelompok yang mana? Itu dialektiknya seperti yang kemarin itu. Jadi sebenarnya di bawah-bawahnya itu yang kemarin masih banyak sekali. Jadi masih banyak sekali yang harus dibahas. Sampai itu mestinya itu mempelajari tentang, yang dipelajari adalah tentang manhajnya, manhaj berfikirnya. Saya buka sendiri di rekamannya Pak Sam, di rekaman ngaji, buka sendiri yang kemarin. Ya, sekarang kita masuk di kelompok yang far'un hasan. Ada sebuah kasus, laukanatil takdiru ala nikah likafratit tolak fala tasqutu nafaqatuha anil ibni. Kalau misalkan ada umun itu kan perempuan, dia orang tua, berarti syaratnya untuk menafkahi orang tua itu apa?
syaratnya anak wajib menafkahi orang tua itu karena apa? Al-faqri waz zamanah. Terus yang kedua al-faqri wal junun. Jadi ada dua. Lah umun yang takdiru alan nikah itu masuk di kategori dua-duanya itu apa enggak? Masuk di kategori dua-duanya itu apa enggak? Al-faqri wal junun, al-faqri waz zamanah. Masuk di situ apa tidak? Tidak masuk tentunya. Tidak masuk tentunya. Tapi mengapa kok kemarin wajib dinafakoi? Kenapa kok umun itu wajib dinafakoi? Kenapa kok umun itu wajib dinafakoi oleh anak? Alasannya kemarin sudah. Jadi alasannya kemarin itu sudah disampaikan. Alasannya. Jadi salah satunya adalah la kasba. Tidak ada pekerjaan. Jadi tidak ada pekerjaan yang bisa mencukupi. Tidak ada pekerjaan yang bisa mencukupi. Akhirnya kemudian wajib bagi si anak itu untuk menafkahi. Jadi karena alasan itu. Jadi kalau misalkan menafkahi orang tua itu karena alasan itu. Dan lagi anak itu kemarin sudah Pak Sam sampaikan, anak itu bagi orang tua adalah ibarat amwal. Jadi dikiaskan dengan amwal. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maknanya wa ma kasab kemarin itu apa? Dalam tafsirnya itu kemarin dimaknai sebagai apa? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemarin itu dimaknai sebagai apa? Sebagai itu kan artinya. Terus tafsirnya kemarin apa? Al-aulad. Jadi anak itu adalah bagian dari wama kasab, sesuatu yang hasil dari suatu usaha atau pekerjaan. Artinya berarti abna itu adalah menempati makomnya amwal bagi orang tua. Alhasil kalau misalkan orang tua mengambil hartanya anak, tidak bisa dihukumi pencuri. Kemarin kan sudah disinggung, saya bukan lagi rekamannya. Dari rekam, untung Pak Sam rekam. Jadi makanya tidak bisa dihukumi sebagai pencuri. Makanya kemudian umun dalam kondisi ini laukanatil takdiru alan nikah likasratit tolab fala tasqutu nafaqatuha. Meskipun ibunya itu dilamar banyak orang, gampangannya. Ya, jadi meskipun dilamar oleh banyak orang, maka hukum menafkahi ibu yang janda tadi itu hukumnya masih wajib atas ibnun, wajib atas abna, disebabkan karena seperti yang kemarin sudah kita bahas itu tadi. Nah, permasalahannya kemudian bagaimana kalau misalkan terus ibunya itu jadi menikah. Kalau jadi menikah, apakah si anak masih wajib menafkahi? Nah, maka di situ dijawab. Jadi falau tazawwajat sakotot. Jadi kalau misalkan kok si ibu tadi itu kok sudah menikah, maka hukumnya gugur menafkahi bagi si anak. Jadi hukumnya adalah gugur menafkahi. Tapi bagaimana kalau misalkan nasizat, terus setelah menikah ternyata ibunya cerai karena membangkang.
Namanya membangkang itu kan berarti si suaminya kan tidak wajib menafkahi. Jadi istri yang mengalami nusuz itu bagi suami itu tidak ada hak untuk nafkah, tidak ada hak untuk giliran atau al-qismu, tidak ada hak. Nah, dalam kondisi tidak ada hak nafkah, tidak ada hak untuk al-qismu, tidak ada hak untuk al-jima, terus bagaimana dengan nafkahnya si ibu yang melakukan nusus tadi? Nah, di situ falau nasizat lam yulzimul walad nafaqatuha. Jadi hukumnya adalah bagi si anak tetap tidak wajib, tidak terikat untuk menafkahinya, karena itu masih ada hubungannya dengan suami istri. Masih ada hubungannya dengan suami istri. Terus kemudian siapa yang menyatakan demikian? Yang menyatakan adalah qalahu al-Mawardi. Jadi ini adalah hak nafkahnya anak, kewajiban nafkahnya anak terhadap orang tuanya. Jadi tata cara untuk penggalian hukumnya tadi itu harus mengerti. Ini latar belakangnya, kalau disebutkan begini berarti perkiraannya begini. Penyebab ilat hukumnya adalah begini. Itu harus paham. Harus paham dengan batasan-batasannya. Seperti misalkan di belakangnya itu wa amad dalilu ala wujubin nafaqatil mauludin wa in safalu dzukuron kanu au inatsan fa qauluhu ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, terus wa qaulu ta'ala fa in ardhna lakum fa'atuhunna ujurahunna, dan terus ternyata wala taqtulu auladakum khasyata imlak, dan seterusnya. Bagi anak itu tadi hukum wajibnya menafkahi orang tua disebabkan karena beberapa hal. Perhatikan itu di dalilnya. Apa yang bisa kamu gali dari dalil itu? Coba Pak Sam pengen tanya, apa yang bisa kamu gali dari dalil yang barusan dibacakan itu tadi? Coba. Ada apa di balik teks itu? Jadi amat dalilu ala wujubin nafaqatil mauludin wa in safalu dzukuron kanu au inatsan fa qauluhu ta'ala ila akhirih. Ada apa di balik dalil itu? Sampean biasanya kalau buat makalah kan pinter ngomong tuh, pinter bicara kan. Sekarang Pak Sam tanya, sekarang biasanya kan kalau bikin makalah kan pinter sekali mahasiswa. Dan sekarang Pak Sam pengen tanya, ada apa di balik ayat ini? Apa kira-kira? Jadi kok bisa dinyatakan bahwasannya wujubi nafaqatul mauludin wa in safalu dan seterusnya itu kok didasarkan pada dalil ini? Ada apa dengan dalil ini? Ada apa dengan ayat itu? Di situ kan disebutkan wa 'alal mauludilahu wa 'alal ai ilzam 'alal mauludi, karena gitu aslinya. Jadi wajib atas anak lahu rizquhunna, bagi anak tersebut untuk rizquhunna, memberikan rizki. Rizki di situ maksudnya apa? Ya nafkah. Yang dinafkahi siapa? Hunna di situ siapa? Walidat itu berarti siapa? Jadi orang tua di situ kan hunna, pakai perempuan kan itu. Nah.
berarti istri-istrinya bapak. Kalau misalkan bapaknya itu punya beberapa istri, berarti ya semua. Hukumnya haknya adalah wajib atas anak. Jadi wajib atas anak. Jadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan rezeki, memberikan nafkah kepada istri-istrinya bapak yang sudah ditinggal tadi itu hukumnya adalah wajib bil ma'ruf, kecuali kalau sudah menikah. Kecuali kalau sudah menikah. Makanya tadi kemudian disebutkan bagaimana kalau misalkan mengalami nusyuz. Kalau mengalami nusyuz, maka sudah tidak wajib bagi si anak, itu sudah tidak wajib lagi untuk menafkahi. Ketika sudah menikah, si anak sudah tidak lagi wajib untuk menafkahi. Soalnya apa? Soalnya sudah bukan istrinya bapak. Kecuali kalau ibu kandung mungkin masih, tapi namanya bukan nafkah. Nafkahnya nanti bukan nafkah. Ya, jadi itu. Jadi bisa jadi adalah istrinya bapak, mungkin istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat. Jadi kalau sudah menikah, maka sudah gugur kewajiban bagi si anak tadi menafkahi. Terus kalau misalkan mengalami nusyuz, si anak juga sudah tidak lagi wajib untuk menafkahi. Kalau mengalami nusyuz. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan kok sudah cerai? Padahal sebelumnya istri bapaknya, terus kemudian menikah dengan orang lain, terus ternyata menikah dengan orang lain, cerai lagi. Wajib enggak bagi si anak ini tadi untuk menafkahi? Wajib apa tidak? Bapak sampean itu misalkan punya 2 orang istri, satu ibu kandung sampean, satu lagi madunya. Dan si madunya, terus kemudian bapak sampean sudah nggak ada, sehingga sampean punya 2 ibu. Punya 2 ibu ini tadi. 2 ibu ini tadi, yang ibu kandung itu ibu sampean. Nah sekarang yang permasalahan yang ibu marunya itu loh. Nah ibu marunya ini hukumnya wajib kan sampean menafkainya selama dia itu belum menikah. Nah, terus kemudian dia menikah dengan orang lain, berarti sudah hilang kewajiban menafkahi. Nah ketika hilang kewajiban menafkahi ini, nah sekarang permasalahannya bagaimana kalau dia cerai dengan suaminya yang sebelumnya, dengan suaminya yang baru. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang wajib menafkahi? Sampean wajib enggak menafkahinya? Tengok kan. Ini padahal itu mantan ibu tiri sampean gampangannya. Padahal tadi itu ada ayat wa 'adal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Terus kemudian ditambahi lagi ada ayat, didekati lagi dengan ayat fa in ardhna lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apa rahasianya gabungan dari 2 ayat ini tadi? Ya gabungan dari 2 ayat ini tadi gabungannya adalah kecuali kalau ibu kandung. Kalau ibu kandung, misalkan ibu kandung sampean itu terus menikah lagi dengan laki-laki lain, terus habis itu kok cerai, siapa yang wajib menafkahi ibu sampean? Ya sampean. Dengan alasan apa? Wa in ardhna lakum, itu pendekatannya, pendekatan dalilnya. Dan sekarang yang permasalahannya ibu marunya bagaimana? Ibu madunya menjadi tidak wajib, disebabkan karena apa?
Ya nggak ada hubungannya dengan susuan tadi, nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Jadi itu rahasianya dari beberapa ayat tadi. Jadi makna mafhumnya dari ayat tadi. Dah, penjelasan lain-lainnya masih ada di bawah, di banyak sekali. Sampai pelajari. Wa'alam shawab. Al-Fatihah.